Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 131. Melihat Fei yang masih berada di sana, Kenji dengan jijik berkata, "Tuan Li, apa yang harus dilakukan dengan jalang ini?" Fei tampak menggigil ketakutan dan dengan cepat berkata, Tuan Li, aku tahu aku bersalah. Kedepannya aku pasti akan bersikap baik dan tinggal bersama dengan Herman. Aku tak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Petik 2. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Mendengar ucapannya Reva menjadi sangat marah, keluar. Memangnya kau pantas tinggal bersama adikku? Petik 2. Usir dia dari sini. Kenji melambaikan tangannya kemudian beberapa anak buahnya datang dan menyeret Fei keluar tanpa mengatakan apapun. Katakanlah, ada apa mencariku? Tanya Reva. Kenji mencibir dan berkata, begini, Tuan Li, apakah kau pernah mendengar tentang konferensi pertukaran ilmu medis 6 Provinsi Selatan? Petik 2. Reva pernah mendengar tentang konferensi ini. Dulu Dr. Tanaka pernah mengatakan bahwa Dr. Hale datang ke sini demi menghadiri konferensi pertukaran ilmu medis ini. Menurut Dr. Tanaka, konferensi pertukaran ilmu medis 6 provinsi ini merupakan acara penting dari komunitas ilmu medis 6 provinsi selatan. Kenji lanjut menjelaskan, ini adalah pertemuan pertukaran ilmu medis yang diselenggarakan setahun sekali oleh 6 provinsi selatan secara bersama-sama. Petik 2. Kabarnya itu adalah pertukaran keterampilan ilmu medis tetapi pada kenyataannya ini adalah penentuan distribusi sumber daya medis dari 6 provinsi selatan. Sebagai contoh misalnya obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Subentrok dengan obat-obatan yang diproduksi oleh beberapa perusahaan farmasi di provinsi dan kota lainnya. Jadi, bagaimana obat yang sama dengan merek yang berbeda bisa dijual di 6 provinsi selatan? Reva tampak terkejut, lalu apa masalahnya? Bukankah obat-obatan ini pelanggan sendiri yang memilihnya dan menentukan mau membeli yang mana? Petik 2. Kenji mengangguk dan berkata, ya, pada awalnya memang seperti itu tetapi belakangan terjadi beberapa masalah. Untuk bersaing di pasaran, perusahaan-perusahaan farmasi itu mulai melakukan perang harga. Petik 2. Dan pada akhirnya perusahaan farmasi kecil merugi karena terkena dampak dari perang harga itu. Dan perusahaan besar juga tidak dapat menghasilkan banyak uang. Petik 2. Situasi yang sama juga terjadi di berbagai rumah sakit, institusi medis, perusahaan alat kesehatan, DL. Jadi tidak hanya berdampak pada perusahaan farmasi saja. Apapun yang terkait dengan obat-obatan akan terkena dampak dari persaingan itu. Reva mengernyitkan keningnya sambil memikirkan perusahaan farmasi Su. Pantas saja farmasi Su hampir bangkrut beberapa tahun lalu. Sepertinya inilah alasan dibalik kejadian itu. Kenji lanjut berkata, dan karena alasan ini ke-6 keluarga medis dari 6 provinsi selatan bergabung dan mengusulkan pertemuan pertukaran ilmu medis ini. Petik 2. Pertemuan ini diselenggarakan setahun sekali. Pertukaran keterampilan ilmu medis di sini sebenarnya adalah kompetisi keterampilan ilmu medis. Wilayah yang memenangkan kompetisi ini akan mendapatkan manfaat yang paling banyak. Petik 2. Sedangkan wilayah yang kalah harus melepaskan sebagian manfaat yang dimilikinya. Reva kemudian memandang Kenji dan berkata dengan lembut, apakah Tuan Sim berencana memintaku untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu untuk membantu kota Carson? Petik 2. Kenji tersenyum dengan canggung dan berkata, rencanaku ini dengan mudah dapat diketahui oleh Tuan Li, aku jadi tidak enak hati. Beberapa tahun terakhir ini Provinsi Yama terus menurun peringkatnya dan sumber daya medisnya menjadi semakin sulit. Petik 2. Beberapa tahun lalu aku ingin melebarkan sayap dengan membuka cabang apotik berkat ke provinsi lain. Tetapi karena Provinsi Yama mengalami kekalahan berturut-turut akhirnya rencanaku ini tidak dapat diwujudkan. Petik 2. Perusahaan farmasi Su juga sama, bisnis utamanya hanya terbatas pada beberapa kota di Provinsi Yama dan tidak dapat melebarkan sayapnya. Jika kali ini Provinsi Yama bisa menang,
dalam setahun apotik berkat sendiri saja sudah dapat melipat gandakan asetnya. Petik 2. Tuan Li, jika kau bersedia untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dan membuat Provinsi Yama menang, nantinya aku akan memberikan 10% saham apotik berkat kepadamu. Petik 2. Reva merenungkannya sejenak lalu berkata dengan lembut, mungkin aku akan menghadiri konferensi pertukaran ilmu medis ini untuk melihat-lihat. Tetapi, aku belum tentu akan ikut dalam kompetisi itu. Petik 2. Aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu mengenai diriku. Meskipun Reva mendapatkan ilmu warisan dari Liontik Giok leluhur keluarganya, tetapi kejadian ini mengakibatkan pemusnahan keluarganya di masa lalu. Dia tidak ingin mengekspor dirinya sendiri sebelum memiliki kekuatan yang cukup. Dia harus tetap bersikap rendah hati sambil mengumpulkan kekuatan dan menyelidiki sebab kehancuran keluarganya lalu membalaskan dendam darah keluarganya dan membangkitkan kembali kejayaan keluarga Li seperti masa lalu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 132. Kenji tampak sedikit kecewa tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Selanjutnya Reva langsung pergi ke Villa Rose Garden. Dalam menangani masalah Tiger benar-benar dapat diandalkan. Dia telah memindahkan semua barang milik Herman ke villa ini. Dan ada seorang wanita berusia 50-an yang datang bersamanya. Dia adalah tetangga Herman. Dan Herman memanggilnya dengan sebutan Bibi Mina. Dia adalah orang yang baik. Biasanya ketika Herman tidak berada di rumah dia akan membantu merawat Yuri. Bibi Mina biasanya melakukan beberapa pekerjaan keterampilan tangan di rumahnya dan menghasilkan $1.000 lebih dalam sebulan untuk menghidupi keluarganya. Tiger ingin memberikan pengasuhnya untuk Herman tetapi setelah dipikir-pikir Herman merasa lebih baik mempekerjakan Bibi Mina. Pertama karena Bibi Mina sangat menyukai Yuri dan yang kedua karena dia sudah mengenalnya dan Herman akan merasa lebih tenang jika Bibi Mina yang merawat Yuri. Tiger melakukan pekerjaannya dengan cepat dan tegas. Dia langsung memberikan $30.000 kepada Bibi Mina dan mengatakan itu adalah gajinya untuk setengah tahun. Yang berarti gajinya $5.000 per bulan. Bibi Mina tampak ketakutan. Suaminya yang bekerja sebagai kurir pengantar barang di luaran pun tak dapat menghasilkan $5.000 sebulan. Awalnya dia tidak berani menerimanya tetapi Tiger menjejalkan uang itu ke tangan Bibi Mina. Dan Herman juga ikut membujuknya yang akhirnya Bibi Mina baru berani menerima uang itu. Dengan gaji sebanyak ini kedepannya dia tidak perlu lagi melakukan pekerjaan keterampilan tangan. Tugasnya hanyalah tinggal di villa ini dan menjaga serta merawat Yuri dengan baik. Untuk membuat Bibi Mina lebih nyaman, Tiger memberikan sebuah rumah dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu di sekitar Villa Rose Garden. Kemudian dia meminta keluarga Bibi Mina untuk pindah ke rumah itu tanpa dipungut biaya sewa. Dengan cara ini jika kadang-kadang Bibi Mina ingin pulang ke rumahnya untuk mengawasi keluarganya juga lebih praktis. Reva merasa puas dengan pengaturan yang dilakukan oleh Tiger. Tiger ini memang pintar. Melihat ini semua Herman pun terlihat canggung. Saat Tiger memberinya villa ini Herman sudah merasa tidak enak hati untuk menerimanya. Dan sekarang Tiger malah memberikan biaya pengasuh juga tanpa diminta. Bahkan tempat tinggal pengasuh pun diatur oleh Tiger. Dia merasa semua hal tidak menyenangkan yang telah dialaminya pada masa lalu sudah sirna semua sekarang. Kak Tiger, ini terlalu merepotkanmu. Uang ini, anggap saja aku meminjamnya dulu darimu. Nanti saat aku mendapatkan uang, aku akan mengembalikannya kepadamu. Petik 2. Dengan cepat Tiger mengibaskan tangannya, Kak Herman, jangan berbicara seperti itu terhadapku. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Aku sudah menganggap kau sebagai keluargaku sendiri. Jika kau berbicara seperti itu berarti kau tidak memandangku. Memangnya kenapa dengan uang itu? Jika kau masih berbicara seperti itu maka aku akan marah. Petik 2. Reva tersenyum dan menepuk bahu Herman dan berkata, tidak apa-apa, nanti setelah kau bekerja di perusahaan kau dapat memberikan posisi yang baik untuk Tiger. Petik 2. Berikan saja gaji yang lebih tinggi untuknya, sama saja kan?
Herman tidak bisa untuk tidak tertegun dengan ucapan Reva dan dia berkata dengan suara pelan, "Reva, jangan asal bicara." Petik 2. Kak Tiger memiliki bisnis yang besar. Dia dapat menghasilkan ratusan juta dalam sebulan. Aku mesti memberikan posisi apa untuknya? Mata Tiger tampak berbinar. Dia tahu bahwa Reva meminta Herman mengatur posisi untuknya di perusahaan hanya demi memudahkannya untuk bekerja di bawah Reva. Jabatannya tidak penting. Yang penting adalah dia akan melakukan sesuatu untuk Reva nantinya. Dan statusnya juga sangat penting. Dan mengenai penghasilan, hehehe. Apakah sulit bagi seorang Reva untuk mendapatkan penghasilan nantinya? Kak Herman, kalau begitu kedepannya aku akan mengikutimu. Tiger dengan cepat menambahkan, posisi apapun tidak masalah. Aku ini tidak takut susah. Aku bisa melakukan apa saja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat, bab 133. Akhirnya atas saran Reva, kemudian Herman memberikan jabatan kepada Tiger sebagai asistennya di perusahaan. Lalu Reva menuliskan 2 resep untuk Herman, 1 untuk Yuri dan 1 lagi untuk Herman. Yang diresepkan kepada Herman adalah untuk mengobati cedera di kaki Herman agar nantinya kaki Herman normal kembali dan dapat berjalan seperti biasa. Pada sore hari Reva pergi menemui Nara dan menceritakan tentang Herman. Nara pun langsung menyetujuinya. Dia sangat mempercayai Reva dan selalu mendengarkannya seperti seorang anak gadis saja. Nara segera memutuskan masalah itu dan menurunkan instruksinya. Di sisi lain, Hiro yang mendengar berita itu segera pergi mencari Axel dan Alina lalu menceritakan hal itu kepada mereka. Setelah mendengar berita itu Axel tampak sangat marah dan sambil menggebrak meja dia berkata, "Dasar bajingan, Reva ini, benar-benar keterlaluan dia. Dia telah berjanji bahwa dia tidak akan menjadi bos perusahaan itu tetapi sebaliknya dia malah mencari temannya untuk menjadi bos. Lalu apa bedanya dengan dia sendiri yang menjadi bos?" Petik 2. Apakah dia benar-benar menganggap kita semua sebagai orang bodoh? Tidak. Aku harus mencari Nara. Lalu Hiro dengan cepat berkata, "Pak, tidak ada gunanya kau mencari Kak Nara sekarang." Petik 2. Kau lihat saja sekarang Kak Nara telah ditipu oleh Reva. Apapun masalahnya dia selalu berada di pihak Reva. Jika kau pergi mencarinya pasti akan bertengkar dengan parah dan tidak membuahkan hasil apa-apa. Petik 2. Semakin kau bertengkar dengannya bukankah dia akan menjadi semakin dekat dengan Reva dan merasa Reva lebih baik? Axel mengernyitkan keningnya dan berkata, "Tetapi kita kan tidak mungkin berpangku tangan saja tanpa melakukan apa-apa. Apakah aku harus diam saja di rumah dan melihat Reva menelan semua harta keluarga Su?" Kemudian Hiro tersenyum dan berkata, "Pak, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini." Petik 2. Di perusahaan itu aku masih ada beberapa teman baik. Aku akan pergi mencari dan memberitahu mereka semua untuk membuat bos yang baru itu tak dapat bekerja di sana. Petik 2. Nantinya jika Kak Nara menanyakan hal ini, kau hanya perlu mencegahnya agar tidak membuat masalah ini menjadi besar dan semuanya akan beres. Mata Axel tampak berbinar dan bertanya, "Benarkah?" Petik 2. Itu bagus sekali. Hiro, kau memang paling bisa diandalkan. Perbedaan kau dan Reva itu seperti langit dan bumi saja. Diam-diam Hiro merasa senang. Saat dia menjadi manajer di perusahaan bahan obat waktu itu, dia telah menempatkan teman-temannya di posisi-posisi penting di perusahaan itu. Lalu setelah dia diusir keluar dari perusahaan bahan obat itu, beberapa temannya masih bekerja di sana. Sehingga meskipun dia tak berada di dalam perusahaan itu, dia tetap dapat mengendalikan perusahaan bahan obat itu dari jarak jauh. Dan setelah dia membereskan bos baru di perusahaan bahan obat itu maka kendali perusahaan itu tetap akan kembali ke tangannya. Dia sudah menganggap perusahaan bahan obat ini sebagai bisnisnya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan orang lain ikut campur di dalamnya? Reva membawa Herman dan Tiger ke perusahaan bahan obat kemudian menjelaskan kepada Herman tentang bisnis perusahaan bahan obat itu. Tetapi tiba-tiba saja ada sekelompok orang masuk dan bertanya, "Apakah kau adalah bos baru itu?"
Ujar seorang pria berambut panjang yang tergerai layaknya seorang preman dengan tatapan jijik di matanya. Reva, ya, ini bos baru kalian, Herman. Si rambut panjang langsung berseru dengan marah, bajingan, memangnya aku sedang bertanya kepadamu. Kau hanya seorang menantu sampah. Apakah kau benar-benar mengira harta dan bisnis keluarga Su adalah milikmu? Sialan, kau kira dengan membujuk dan mendapatkan Nara, perempuan jalang itu lalu kau bisa berkuasa di sini. Petik 2. Ku beritahu ya, di mataku kau ini bukan siapa-siapa. Kau tak punya hak untuk mengatakan apa-apa di sini. Keluar kau. Reva mengernyitkan keningnya dengan heran. Sekelompok orang ini jelas-jelas datang ke sini untuk mencari masalah. Baru saja Reva mau berbicara, tiba-tiba Tiger langsung menghampiri. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.